Serial Kitab Tauhid bagian 33. Kisah di balik Masjid Dirar. Dikisahkan dalam sejarah bahwasanya orang-orang munafik membangun sebuah masjid untuk menyaingi Masjid Rasulullah SAW atau untuk menyaingi Masjid Quba yang juga dibangun oleh Rasulullah SAW. Allah kemudian melarang Rasulullah SAW untuk melakukan salat di masjid yang dibangun oleh kaum munafikin tersebut. Masjid tersebut kemudian dijuluki sebagai Masjid Ad-Dirar karena memang dibangun dengan tujuan untuk mendatangkan mudarat, perpecahan di tengah kaum mukminin. Dibangun untuk menyaingi Masjid Quba atau Masjid Rasulullah SAW yang didirikan di atas takwa. Sementara kaum munafikin membangun Masjid Dirar tersebut di atas kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafikin meminta Rasulullah SAW untuk salat di Masjid Dirar yang mereka bangun. Tujuan orang-orang munafik tersebut adalah agar mereka mendapatkan pembenaran, legitimasi, seakan-akan jika Rasulullah SAW salat di masjid yang mereka bangun, maka itu pertanda peresmian langsung dari Rasulullah SAW tentang sahnya masjid yang mereka bangun. Ketika itu, Rasulullah SAW tidak mengetahui niat buruk mereka. Nabi lantas menjanjikan kepada mereka untuk salat di masjid tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya, melarang nabinya untuk salat di Masjid Dirar tersebut. Allah justru memerintahkan Rasulullah SAW untuk tetap salat di Masjid Quba atau di Masjid Rasulullah SAW yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108. Janganlah engkau wahai Muhammad SAW melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama didirikan adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mencantumkan ayat ini di bawah bab tidak boleh menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dulunya pernah digunakan untuk menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tentang Masjid Al-Dirar ini, kita bisa memetik beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, larangan untuk melakukan penyembelihan kurban untuk Allah di tempat yang dulunya pernah menjadi tempat penyembelihan kurban untuk selain Allah dikiaskan dengan larangan salat di dalam masjid yang dibangun atas dasar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dari kisah ini terdapat anjuran untuk melakukan salat berjamaah bersama orang-orang saleh, orang-orang yang cinta untuk menyucikan dirinya. Karena dalam kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan Rasulullah SAW untuk salat di masjidnya atau di Masjid Quba bersama para sahabat beliau, karena mereka adalah orang-orang saleh yang cinta untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka. Yang ketiga, dalam ayat ke-108 surat At-Taubah terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam ayat yang mulia ini menyifati dirinya sebagai zat yang mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Yang keempat, niat adalah amalan hati yang benar-benar memberikan pengaruh bagi keberlangsungan suatu amalan. Dalam kisah ini terdapat isyarat bahwasanya Masjid Nabawi dan Masjid Quba bisa tetap eksis sampai dengan hari ini karena keduanya dibangun di atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dari kisah ini kita juga belajar dari Allah dan Rasul-Nya untuk menutup pintu-pintu atau celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebelum Rasulullah SAW
hendak menunaikan janjinya untuk salat di Masjid Ad-Dirar, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan wahyu melarang nabinya untuk salat di tempat tersebut, sebagai pelajaran bagi kita untuk selalu berupaya melakukan tindakan preventif dan menutup semua celah yang bisa mengantarkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan dan kekufuran. Telegram channel Kristal Iman.